sama. Influencer from zero to pro. Nanti kan. Ada mobilnya yang fotosin juga, tapi sebelumnya ucapin terima kasih terlebih dahulu ini untuk yang sudah mendukung dan support acara kita pada hari ini. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk jadi manajemen. Dan terima kasih banyak juga kami ucapkan kepada Ines Kosmetik, host foto, suka kopi Padang. Tepuk tangan tadi ya, yang terakhir ya. Kebanyakan soalnya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Minang Shop Official. Terima kasih untuk Iso, Sumpah Kopi Express, Ayam Kejot apa Kejut ya? Kejot ya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bayu Sindo, percetakan pada. Terus juga media partnernya kita, terima kasih kami ucapkan kepada. Untuk media partner kita, kami ucapkan terima kasih untuk Minalif, Gadis Sumber, Gadis Bujang underscore Mina, Love Yurang Awa, Gadis Bujang Mina Kabel, Sumber Cekrek, Gadis Mina Raja, Gadis Mina, Koper Mina Indo dari Angkot Padang, serta semua teman-teman yang udah aktif di sini luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk acara yang pada hari ini. Nah, ini kita langsung saja untuk acara inti kita. Kita akan tanya mengenai banyak hal. Mungkin ada berapa di sini yang followernya lebih dari 10 ada? 10 ya? Gak ada. Yang lebih dari 5K? Ada. Nah, berarti teman-teman di sini adalah calon-calon influencernya Kota Padang. Tapi gimana caranya kita bisa mengupdate lagi skill kita supaya kita benar-benar bisa influencer dan kalau ada followersnya teman-teman semua. Nah, maka itu kita langsung saja mengundang ini dia salah satu gadis Minang yang berjasa sekali, yang tahu peluang usaha berlaku ya. Karena sekarang itu influencer tuh banyak sekali dicari-cari di mana-mana. Kalau gitu langsung saja untuk speaker kita yang pertama, boleh tepuk tangan dulu dong untuk Gadis Kambang. Bukan Gadis Kambang ya, Gadis Kambang saja. Hai cantik, Gadis silakan. Nah, Gadis Kambang. Sedikit informasi tentang Gadis Kambang. Gadis Kambang ini adalah salah satu influencer di Kota Padang, bukan Kota Padang aja ya, Sumber ya, di Indonesia punya tuh. Nah, sudah punya follower sama dengan 18.000,9K ya, 18,9K. Kita tangan dulu dong untuk Gadis Kambang. Jadi penasaran dong ya, gimana sih cara dapetin follower sebanyak itu? Apa sih kiat-kiatnya? Nah, nanti kita akan tanya ya. Dan selanjutnya ini dia. Kalau aku kan kerjanya memang setiap hari tuh harus pakai make up, karena kalau nggak pakai make up ngeri banget nih kelihatannya di panggung gitu kan ya. Nah, sesuatu yang paling ditunggu-tunggu itu kalau misalnya membawakan sebuah acara itu belajar sambil cari duit. Nah, belajar gimana yang fokus seperti acara kita hari ini. Talkshow kita kali ini gak bahas soal influencer aja. Tapi MUA kita kali ini juga seorang influencer. Kenapa? Karena untuk followersnya aja sampai dengan 22,7K. Gila gak sih ini? Apakah bagaimanakah cara dia meraih power sebanyak itu? Dan bagaimanakah kiat make up yang baik dan benar? Kita akan belajar bersama-sama. Kalau gitu langsung saja boleh tepuk tangan untuk Habis Makeup. Hai, akhirnya aku bisa belajar dari kamu. Silakan.
Oke, baik. Nah, yang ini adalah cita-cita aku di waktu kecil dulu. Tapi pas dewasa ternyata tidak sampai. Kenapa? Emang kenapa nggak sampai? Dan kita bakal membahas soal model, bagaimana hal foto yang baik dan benar. Itu adalah salah satu tuntutan influencer ya. Kalau misalnya fotonya nggak bagus, gimana kita menampilkan satu visual yang bagus, tapi yang nolak juga nggak banyak, ya nggak sih? Jadi kita harus tahu dulu dong, gimana sih foto yang baik dan benar. Terus bagaimana menjadi seorang model. Di sini tingginya adalah 170 seperti aku. Wah, kenapa sih? Kan emang 170 kurang lah tuh. Kok udah 170? Oh bisa masuk nih Vision Info ya. Kalau gitu langsung saja kita undang ini dia pria berbakat satu ini yang aku kagumi banget dari dulu, Diomano Hidayat. Nah ini dia ketiga speaker kita yang keren-keren. Ada naik lagi. Ada Dio. Ada Yasri dan ada Hafiz kenalan dulu beberapa orang ya. Anjay. Oke, yang tadi udah aku duduk nggak ya? Gak usah lah ya, berdiri aja ya karena udah 170 juga. Oke, baik. Ini masih di Influencer from Zero to Pro. Kali ini kita bakal sesi pertama kita itu tentang talk show. Nanti kita bakal ada makeup class dengan Happy dan nanti kita juga terakhir apa? Oh modeling ya, modeling untuk fashion bareng Dio. Nah kali ini kita bakal mengulik lebih dalam lagi tentang bagaimanakah mereka bisa sesukses sampai hari ini. Nanti akan ada Q&A juga. Teman-teman kita akan kesempatan untuk bertanya kalau misalnya masalahnya. Oh bahasan kita tadi yang kita bahas sebelumnya itu belum cukup dimengerti. Dan nanti akan ada voucher akan kita bagikan untuk teman-teman yang berani bertanya ya. Vouchernya itu dari sebentar ya, dari WhatsApp. Oke, ada vouchernya dari Pinky Store, dan tepuk tangan dulu dong untuk Pinky Store. Terus juga ada dari Mela Shop dan ada juga voucher dari Photo Hall. Nah itu untuk yang bertanya. Jadi lagi-lagi menyimak gitu ya. Oke, Dio, Gadi dan Hafiz apa kabar hari ini? Tapi tanya dulu dan kita berangkat. Dari Dio dulu boleh. Dio apa kabar hari ini? Baik banget dan luar biasa. Luar biasa ya. Udah tidur? Belum. Sibuk banget pasti ya. Kemarin acara juga? Iya benar. Oh iya. Harus sibuk. Harus sibuk. Iya. Kayaknya duduk udah capek ya. Sebentar teman-teman. Ada kursinya lebih banyak dikit ya? Iya. Baik, terima kasih. Oh nggak usah gendut. Oke, Dio. Ini kita dari sini dulu. Kita bakal bahas tentang model dan foto fashion juga. Ini dia dari buat saya dulu nggak sih kegiatan sehari-harinya itu apa? Untuk perkenalkan nama saya Diomano Hidayat sebagai perekannya Dio. Dan saya adalah seorang yang suka bekerja apa aja. Tapi yang baik-baik ya, kerja apa aja. Oh iya, yang menghasilkan duit tapi yang positif harus juga menghasilkan ya. duit. Karena kenapa? Karena kita hidup di dunia ini yang pertama yaitu memotivasi diri sendiri untuk melakukan hal yang benar tapi masih dianggap benar. Benar. Jadi ada beberapa jalan yang harus kita pilih. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena kita harus memilih jalan yang tidak dipilih orang lain. Misalnya melakukan hal-hal yang tidak dipikirkan oleh orang lain. Oke, dari dulu seperti itu. Jadi banyak sekali kontranya banyak sekali. Karena aku pikir kalau aku mengikuti orang itu maka aku akan sama dengan dia. Makanya dikatakan yaitu kalau aku bilang adalah sensasi yang positif. Begitu. Dan aku adalah seorang dancer. Aku berawal dari dancer. Tahu. Dan aku juga seorang announcer. Aku berasal dari announcer daerah yaitu Respon Radio. Oke. Iya. Dan kami punya ide kreatif bareng-bareng teman, itu teman-teman aku seperti Kurma, Baby. Oh iya. Kami membuka idenya sebuah agensi. Dan kita buka agensi yuk gitu ngajak teman-teman yang punya bakat dan yang lainnya.
dan aku adalah seorang yang suka melakukan hal-hal yang berhubungan dengan seni. Aku juga penari, itu bareng orang hebat sebelah aku. Oh iya. Benar, kami sama-sama penari ya di Dajati dulu ya. Luar biasa. Terus pokoknya segala sesuatu itu aku lakukan karena aku yakin aku punya potensi dan aku bakal ngejar itu gitu. Harus gitu dong. Benar. Terutama tuh bagi luar biasa terbiasa ya. Oh, boleh tahu ini dari tahun berapa nih dia namanya? Aku mulai keluar dari cangkangnya itu di tahun 2009. 2009. Iya, aku dunia seni dan senang sadang waktu itu. Di situ aku mulai tahu, ternyata aku kuatnya di seni loh gitu. Iya. Karena waktu kecil bercita-cita ingin jadi presiden. Oh. Iya, waktu kecil cita-citanya ingin jadi presiden karena aku suka leadership aku tuh kuat gitu. Suka Iya. bantuin yang misalnya, ini kayak gini deh, suka hal-hal seperti itu. Ternyata ketika udah SMP suka dan ternyata karena lihat Agnes mau. Oh iya, Benar, Agnes iya, ya. iya, benar. Kalau dia jadi presiden, kalau aku dulu cita-citanya jadi pramugari. Bener Itu kan pramugari nih. jadi pramugari, jadi model gitu kan. Yang dia nggak saja, tapi nggak jadi ya, dia udah habis lainnya. Alhamdulillah ya. Nah itu sedikit tentang Dio. Aku Gadi dulu, hai Gadi. Aduh, Gadi kandang, sedang kandang ya sekarang. Gadi boleh cerita dikit berarti tentang kamu. Kenapa sih bisa kok? Orangnya banyak banget. Harus diajarkan terlebih dahulu gitu. Aku sampai bijak-bijak orangnya 4.000 mentok gitu. Perkenalkan nama saya Sofia atau biasa jadi Sambang. Awal mulanya itu dari kita kecil aja tuh, cuma ingat Sambang itu kan nama kampung sendiri. Dari Sambang. Iya, karena orang-orang cuma tahu Indonesia Selatan itu pasti Painan, Karoco, itu kan. Jadi niatnya pakai dari Sambang itu, andaikan saya terkenal, saya juga membawa nama kampung saya sendiri gitu. Aku juga gitu. Nggak fokus kan? Oh jadi membawa nama kampung sendiri di Sambang itu. Yang jadi oh karena emang jadi Sambang gitu ya. Benar-benar dari Sambang, jadi nama aslinya adalah Sofia, terkenal dipanggil Jadi. Oke baik. Jadi domisilinya di mana? Kalau sekarang di UNP Kak. Oh di UNP. Tapi bukan di Kambang. Iya di Kambang. Oh iya di Kambang. Aku kuliah di UNP. Karena udah di UNP. Kenapa aku bisa followernya banyak banget? Karena dulu awalnya diajak sama teman-teman bikin konten video lucu. Konten apa yang pertama dulu yang bisa sampai banyak banget followersnya? Dulu diajak orang bikin video-video lucu. Oh video lucu kayak TikTok gitu. Oh iya bikin sama iya. Oh iya bikin apa? Oh iya. Iya benar. Habis itu langsung berinteraksi ke oh bisa nyanyi juga. Oh dulu kalau bisa sekali ya. Tepuk tangan dulu deh, alhamdulillah. Ya selanjutnya ini yang ditunggu sama kalian semua pasti ya. Hai Sapi, apa kabar? Aduh aku seneng deh kalau kamu di sini. Iya, Sapi boleh cerita nggak? Ini kalau misalnya tentang Sapi sudah kalian tahu ya, nggak perlu saya lagi ya. Tapi ini awal mula bisa tertarik di dunia makeup itu gimana? Awal dari dunia makeup sebenarnya aku emang dari dulu emang hobi bermain warna. Jadi maksudnya ngelukis warna-warna itu. Sampai satu sisi kos aku bisa sendiri. Aku warnain gitu. Pasti marah itu pasti ya. Dan juga kemarin itu emang dari kecil suka begitu. Dan tiba-tiba ada sedikit problem waktu itu kan aku dulu basicnya penari. Penari sama juga. Nah basicnya penari, jadi waktu itu kita mau berangkat ke luar negeri. Waduh, sabar. Jadi yang dibutuhkan durasi cuma 1 jam. Jadi kita mesti harus bantu yang cewek untuk berangkat. Masing-masing maksudnya gini, ketika durasi lagu dalam jeda 5 menit kita harus bisa beresin diri kita sama pasangan kita gitu. Jadi mau nggak mau harus belajar. Kesulitan sebenarnya awalnya ya, akhirnya cinta. Lama-lama
suka terus ya udah jadi Langsung fokus ya. Awal belajarnya itu emang otodidak sendiri atau belajar dulu nih ke sekolah MUA kan misalnya banyak kan sekolah MUA. awal belajar sih nggak ada yang belajar yang terlalu fokus jadi belajar otodidak terus yang referensi terus kan sekarang juga udah lumayan canggih lah ya. Ada YouTube Iya. gitu ya. Banyak tanya-tanya sama-sama. Kayak sekarang ini ya. Tapi aku emang orangnya nyinyir kalau masalah makeup. Ini gimana aku makeup aku gini gitu ya. Oh gitu, biarlah harus terus ditanya ya, biar makin bagus. Komentar itu menjamun banget teman-teman. Oke baik, nah sekarang waktunya kita akan berulang belajar. Enggak ya, enggak silat kita bakal mengulik satu persatu dari speakernya kita ada Dio, Bagi, dan Nabil. Tadi udah sedikit banyak kita tahu lah tentang mereka ya. Nah Dio, ini tadi udah cerita sedikit ya tentang bagaimana bentuk solar agency. Nah kita tahu sekarang ini Dio adalah pemilik salah satu agensi di Kota Padang, namanya adalah Ganevo Management. Nah Ganevo Management ini bukan agensi model saja ya, tapi juga film juga, baru tahu ya. Film juga, dance juga, terus beauty pageant juga. Nah awal mula tahun berapa itu yang Ganevo Management mulai? Sebenarnya dari manajemen itu cita bapaknya itu di tahun 2009. 2009. Tapi berdiri itu di tanggal 14 Februari Tanggal 14 2010. 2010. 2010 berarti udah berapa tahun nih? Udah 9 tahun ya? Yang besok 14 Februari 9 tahun. Jangan lupa ini Allah. Oke, jadi boleh cerita dulu nggak sih sedikit mengenai Ganevo Management secara keseluruhan? Ganevo Management ini adalah salah satu wadah di mana anak-anak Sumatera Barat itu dilatih untuk mencari potensi dia sendiri. Di Ganevo Management ini ada yang namanya bagian dari nyanyi, ada nyanyi itu Ganevo Voice, ya ada Ganevo Voice, ada Ganevo Dancer, dan ada Ganevo Model. Dan di Ganevo ini yang tertuangnya adalah beauty pageant. Karena alhamdulillah Ganevo Management adalah salah satu manajemen yang berhasil membawa anak yang pertama kali untuk internasional. Iya itu dulu. Ya, tepuk tangan dong, bangga ini Indonesia ya. Dan di Ganevo juga semua item itu semuanya anak semuanya, tidak hanya yang modelnya terkenal, tidak hanya ada yang saja, tapi semuanya termasuk ke dalam kategori hemat gitu. Kenapa? Karena usaha dari anak-anaknya itu intinya minta ampun. Dan aku kalau di Ganevo Management itu mengajarkan untuk kalian harus siap menghadapi hal apapun, mulai dari tekanan di luar ataupun tekanan di dalam. Tapi yang paling kuat itu adalah tekanan di dalam karena persaingan itu. Iya, betul. Persaingan sama kita tuh lebih kuat. Sesama model sih ya. Aku Benar. dulu juga di agensi aku. Percaya nggak? Baik. Oke, Dio ini ngomongin soal model tadi, yang penyanyi tadi, terus juga ada lagi apa lagi? Banyak yang ada MC juga ada. MC juga ada. Iya. Aku kan mengundang kamu tapi kan belum tidak itu. Oh iya baik. Oke, dia boleh cerita nggak ini kalau gimana kalau saya ini apakah kita yang mencari ataukah menunggu orang untuk daftar dulu? Jadi di Ganevo Management aku buat seperti itu talent dan member. Kalau talent itu aku yang mencari. Biasanya aku yang mencari yaitu aku punya standar sendiri. Standar yang pertama yaitu editor. Editor dari aku adalah mengikuti peraturan yang ada di Ganevo. Terus harus bisa membuat klien kita itu terpesona. Aku mau jual video juga. Karena kami ada tradisinya, ada yang semuanya ada, dan itu tidak kami munculkan di Ganevo karena kami mau buat iklan. Kalau anak Sumatera Barat itu luar biasa. Iya dong, anak Sumatera Barat loh ini. Banyak ditakutin loh sama semua orang-orang luar. Beneran gue. Ya kan kak? Oke. Dio, kalau misalnya Dio mencari yang talent tadi, itu tuh kalau misalnya contohnya aja di model ya, model dulu harus dari bentuk lihat dari tinggi badannya dulu kah, atau dari
ternyata dia sanggup nih kalau misalnya diajak ke sini dengan budget yang dari pribadi kayak gitu. Oh gitu. Kalau aku ngambil talent itu dari standar dan marketingnya. Jadi pada saat ini orang lebih heboh dengan Korea. Aku bakal cari talent yang berwajah Korea itu banyak Oh, banget. aku gitu ya. Oke, boleh. Jadi itu aku udah buat perjanjian dengan talent karena semua talent yang menyediakan fasilitas untuk Ganevo seperti baju, keberangkatan misalnya transportasi itu dari mobil Ganevo, semuanya itu dari Ganevo. Jadi dan kami juga ada perjanjian sama talent dan agensi hal seperti itu. Cuma kalau untuk member tadi kami lebih memilih ibu-ibu yang siap anaknya diorbitkan karena dalam dunia modeling kalau seandainya kita tidak sesuai dengan permintaan klien maka klien tidak akan pernah memakai model tersebut. Tapi kalau untuk perlombaan kalau ibu-ibunya siap untuk membuat baju yang luar biasa, performance yang luar biasa, maka anaknya mungkin akan diperhatikan oleh dia. Oke, baik. Nih, kita langsung tantang gitu ya. Kalau lihat dari teman-teman kita di sini, ada yang berpotensi jadi seorang model dan menarik gitu. Aku punya pengalaman. Aku ini cerita bukan dari saya. Oke. Jadi aku punya anak. Itu adalah namanya Putri Sinta. Oke. Jadi dia itu badannya 60 kilogram. Jadi 170 cm itu waktu dia dan aku dan dia terlihat seperti model. Dia tidak terlihat seperti model dan aku melihatnya waktu itu kesulitan dia. Aku mengajak dia untuk masuk model dan orang pada ngetawain dia kulitnya gelap, tidak bersih. Emang pengalaman luar biasa bagi aku dan aku simpan dia selama 3 bulan. Aku paksa dia untuk diet, terus aku paksa dia untuk mengikuti beauty class, aku paksa dia untuk belajar ngomong semuanya dan ternyata dia terbentuk sebagai model dan dia sekarang adalah model profesional di Sumatera Barat. Wow, keren. Tapi harus tinggi dulu juga ya. Apa? Harus tinggi juga. Untuk model seperti show dan model apa itu harus tinggi karena itu adalah permintaan dari desainer yang mempunyai bajunya itu 166 cm. Oh, jadi paling tingginya minimal 170 cm. Kalau untuk talent juga. Oke, baik. Aku nggak nanya lagi konsultan. Nah, ini ngomongin soal agensi. Kalau agensi ini kan banyak rumornya ya. Rumor itu kebanyakan rumor yang tidak baik, beneran ya sih? Nah, ada juga beberapa orang yang menganggap agensi itu rumornya bisa meraup untung gede dari talent-talent mereka. Nah, kasih bocoran dong buat kita gimana sih meraup untung berapa dari satu orang talent yang diagensikan? Kalau untuk Ganevo sendiri itu bisa diceritakan pada semuanya dan dijelaskan juga karena terkait ini itu berbeda peraturan. Kalau di Ganevo manajemen sebelum saya bilang tadi itu kami menyediakan deal, baju visual dan beberapa untuk fotografi mereka tidak pernah bayar apapun karena itu dari Ganevo manajemen. Jadi misalnya kalau ada rekan show di misalnya di acara kita sebut aja mungkin budgetnya 800.000, kita bakal motor 150 itu untuk show dan invest mereka untuk acara. Dan makanya untuk talent-talent yang ada di Ganevo itu semakin banyak walaupun rumor-rumor itu berjalan lancar dan seperti makan 9 kali sehari ya, tapi tetap juga terbataskan karena mereka tahu dari manajemen membentuk mereka seperti ini dan memberikan fasilitas yang lebih baik. Iya dong. Nah, dan ini kita tahu dong sedikit cerita dari kata agensi. Mungkin dia bisa cerita nggak cerita ceritanya apa sih yang belum orang tahu gitu? Misalnya banyak banget. Yang pertama yaitu sebetulnya jaringan pertemanan, terus kemudian buat karena di dalam permainan kami mengajarkan untuk semuanya itu duduk di bawah, mengajarkan untuk ketika bermain kami harus seperti itu. Tapi kami tidak pernah mengupdate di story hal seperti itu karena pertemanan dan persahabatan itu cukup kita yang tahu. Orang lain silahkan menilai seperti apa, itu yang harus, kalau bagi aku semua orang di sini harus seperti itu. Kenapa? Karena kalau ketika kita mulai menunjukkan kebahagiaan kita, pertemanan kita nggak akan tahu berapa orang yang benci dengan kita.
yang akan mengadu kita, yang akan memberikan hal-hal yang negatif kepada kita. Jadi aku selalu mengajarkan kepada adik-adik hal yang sebaiknya kita cukup kita merasakan seperti itu. Hal-hal seperti itu harus kita pegang. Terus yang untuk dukanya itu luar biasa dukanya. Benar banget ya. Aku pernah di tahun 2011, aku itu sangat down. Oke. Karena semua pihak menyalahkan aku dan mengangkat hal-hal negatif dari aku. Seperti itu misalnya dia yang aku jujur, aku orangnya itu susah untuk memberikan hal seceria ke orang. Jadi ketika aku ketemu dengan orang, aku susah untuk yang berbau seperti halo, aku susah. Itu dia tahun 2011. Dan di tahun berikutnya aku belajar lagi, ternyata hal yang membuat kita hancur itu adalah diri kita sendiri. Dan itu aku pelajari. Dan banyak senior-senior yang bilang kamu harus seperti ini. Dan satu lagi, kita semuanya di sini harus mendengarkan hal-hal positif dari senior kita. Jangan sampai kita berpikir negatif. Oh, dia ngomong kayak gitu karena iri aja sama gue gitu. Itu salah. Ternyata itu benar. Dan aku dengerin itu gitu. Walaupun belum terperfect yang diinginkan oleh orang-orang lain gitu. Dan yang aku bilang dari itu, aku benar-benar mau nutup agensi gitu. Nutup agensi karena ya Allah kok nggak ada sih yang support gitu. Aku lupa ternyata yang support aku itu kalau ketika kita tidak mendapatkan support dengan yang lain, yang harus kita dengarkan adalah orang terdekat kita. Jadi pada saat itu sempat dibilang dari Info itu bumerang karena teman aku salah paham, yang aku bilang karena beberapa apa itu pengalamannya luar biasa. Dan aku kembali ingat, oke, yang menghancurkan semuanya adalah diri kita. Dan aku sudah merubah diri aku akan penting ini. Ternyata kebenaran aku di sini gitu. Dan di tahun 2012 aku kembali untuk beranikan diri mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya untuk mendirikan sebuah tempat kecil banget. Itu adalah berkat bengkel. Itu kayak gubuk gitu loh. Kayak gubuk itu di bengkel. Kantor pertama ya. Kecil banget ya, itu di gubuk. Dan itu aku punya murid 3 orang. Dan satu ibu komplain, kok agensi kayak gubuk gitu. Ya Allah kok gini ya gitu kan di 2012. Akhirnya setelah aku cari link, cari teman, buka pertemanan, dan aku mulai membuka diri. Ternyata aku dapat orang-orang yang luar biasa. Dio, kita gini. Akhirnya terbentuklah di tahun 2013 dan aku kembali keluar dengan sangat luar biasa bagi aku begitu. Bang Zero gitu, luar biasa. Pertama dulu dong. Sekarang udah luar biasa banget, kita udah tahu mudah-mudahan dipakai di mana-mana gitu ya, sampai keluar negeri kayak dia. Jadi ini Asia, terus juga apa lagi? Oh, bintang film juga ya. Ya. Bintang film itu Ganevo akan menjadi peran utama jika boleh sih bocorin nama filmnya, yaitu Buya Hamka, Rana Warna, dan juga Marin Elsa. Oh iya. Dan ada film terbaru juga itu dari pemainnya ada Tamara Bajensi, itu filmnya di Jakarta, dan alhamdulillah itu Ganevo dipilih untuk menjadi peran utama anak. Waduh, keren banget. Oh banyak deh kebagiannya. Ini kalau ngomongin soal komunitas kan agensi di Padang banyak satu, kan misalnya itu aja tapi banyak juga gitu ya. Nah ini tapi komunitas seperti itu gimana? Kalau aku untuk menanggapi komunitas yaitu dengan cara aku selalu mengajarkan kepada anak-anak dulu, karena ini caranya harus kita perbaiki, yaitu kita tidak boleh memikirkan orang lain, kita tidak boleh memikirkan hebat orang lain. Yang kita pikirkan adalah kekurangan kita, karena kalau kekurangan kita sudah kita pikirkan, maka akan kita terbawa sendiri hal positif, dan kita akan membangun diri kita sendiri untuk lebih bagus. Dan ketika kita tidak memikirkan orang lain, maka kita akan sibuk dengan diri sendiri. Aku seperti itu, karena aku mengajarkan pada anak-anak selalu menghargai kelebihan orang lain dan selalu merubah kekurangan kita sendiri begitu. Ya biasa. Nah ini pertanyaan terakhir nih dia. Ini mungkin ada beberapa teman-teman kita yang mungkin ada minat untuk ikut pakai agensi, ataukah menjadi model, jadi pemain film dan yang lainnya, gitu kan? Mungkin ada beberapa saran khusus dari dia untuk teman-teman kita. Kalau untuk dulu, kalau ada yang mau jadi model, yang harus diperbaiki dulu itu adalah attitude kita, karena kita mungkin harus juga merasakan model kadang yang orang itu kok gitu kayak gini gitu ya, tapi merasakan padahal kita dibayar. Itu harus attitude itu nomor satu. Kita harus bisa menerima apa aja, karena kita hidup di dunia profesional. Seperti kita harus jadi artis, tapi kita nggak suka, kita tetap terima. Dan jika kita mendapatkan baju yang jelek, kita harus terima, karena
Itu biasanya karena mereka punya maksud tertentu dalam membuat hal seperti itu gitu. Dan satu lagi, kita harus menjaga hubungan baik dengan siapa aja ya, seperti itu. Aku juga merasakan ketika kita melakukan hubungan baik, ketika kita membuka jaringan, emang dunia ini begitu luas rasanya, banyak banget yang bisa bantu kita gitu. Dan karena jadi seperti yang dia bilang, jangan semua orang tuh punya bakat, semua orang tuh punya kemampuan. Bahkan kalau misalnya contohnya di aku, semua orang tuh bisa ngomong, semua orang bisa berbicara di depan orang, tapi kesempatan nggak ada, ya nggak sih? Kesempatan nggak ada. Sehebat apapun kalian, tapi kalau kesempatan itu nggak ada, dan kalau misalnya ada kesempatan juga dimanfaatkan, itu sama aja mati gitu, gak ada apa-apanya. Jadi ya tadi jangan teman-teman diperbanyak juga, dan bertanya juga agar lebih lagi. Terima kasih. Kalau mau jadi ikut agensinya dia gimana di Jalan Karya? Oh itu di Puri 5 nomor 93 di dekat 5 ya, yang pastinya kalau dulu dong Instagramnya. Instagramnya adalah Direktur Manajemen dan Manajemen dan Bio Farma juga. Iya ya, tepuk tangan sekali lagi dong dia. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nah itu dia, udah sedikit tahu banyak ya mengenai agensi model apa itu bilang tentang Bio Manajemen. Kali ini kita akan menuju boleh, ini ada Gadis Kandang. Boleh tepuk tangan dulu untuk Gadis Kandang. Hai Gadis, Gadis terkenal sebagai seorang influencer ya. Dan sekarang ini kabar baiknya adalah ada dari manajemen ya. Nah, dari manajemen ini adalah kantor agensi pertama untuk influencer di Kota Padang. Iya, waduh. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam, kalau mau tahu dulu dong dari ini influencer itu sebenarnya apa sih? Kalau menurut dari pribadi, influencer itu adalah orang-orang yang memiliki pengikut atau followers yang banyak di sosial media. Biasanya orang-orang ini sangat berpengaruh terhadap sesuatu. Nah, biasanya orang-orang ini seperti selebgram, youtuber, blogger dan lain-lainnya gitu. Seperti itu influencer. Jadi orang yang bisa menginfluence banyak orang dan akhirnya orang mau follow dia seperti itu. Jadi tergantung banyaknya follower berarti jadi seorang influencer itu enggak juga tidak ada. Tergantung cara dia. Walaupun sedikit followersnya masih 10.000, tapi cara dia jadi sama orang dan cara dia bergaul juga benar-benar ini juga banyak manfaat yang bisa didapatkan dari seorang influencer itu ya. Nah kalau menurut dari gimana sih seorang itu bisa dibilang seorang influencer, benar-benar seorang influencer selain dari followersnya banyak, terus juga punya manfaat untuk banyak orang kayak gitu. Kalau menurut dari seseorang itu bisa dikatakan sebagai influencer, dia yang punya ikut, terus dia yang punya followers banyak tentunya, dia yang punya tingkat masing-masing. Nah ini cerita itu yang bisa benar dicari ya. Kadang-kadang orang juga karena influencer ini jadi seorang influencer juga, dampaknya banyak ya. Kayak Karin, banyak lagi teman-teman Karin yang jadi Karin juga, tapi jadi influencer juga gitu ya. Tapi influencer yang baik itu gimana sih sebenarnya? Yang baik itu seperti dia yang bisa mempengaruhi seseorang atau mempengaruhi followersnya untuk seperti dia memakai produknya. Nah, dia mampu menarik perhatian orang untuk memakai produk tersebut. Oke, baik. Menghasilkan untuk memakai produk tersebut ya. Lebih cocok ceritanya. Oke. Nah, kalau dari sendiri ini memulai karir menjadi seorang influencer itu dari berapa? Dari 3 SMA. Oh, 3 SMA sekarang masih. Sekarang lagi kelas 2 ya? Enggak. Kalau dulu semuanya pengalamannya luar biasa habis ya. Nah, ini kalau di Minang ya, kita orang Minang gitu ya, di Pasya itu banyak yang biasanya ada yang nanya nih tetangga, itu apa? Sepertinya apa? Kita make up kan? Kalau di kampung ada yang tetangga itu ada yang bilang kita baga. Tukang baga, iya ada kan gitu kan? Tukang gampangnya Kak Hafiz sama keluarga
awalnya sih untuk meniti karir dari 2013 sampai 2018, 2017 lah. 2017 aku dapetin itu dari keluarga. Jadi sama sekali keluarga aku nggak tahu aku jadi MUA. Terus juga sampai pada akhirnya aku ikut audisi INES. Dapat juara 1 di Subar waktu itu. Dan untuk berangkat grand final aku nggak ada dikasih izin. Iya. Nah, untungnya aku beda rumah sama orang tua. Oh iya. Kabur deh aku ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 5 hari untuk berangkat grand final, karantina segala macam, dan alhamdulillah mendapatkan hasil juara 1 Indonesia. Terus aku kasih kabar malamnya, kamu lagi di mana? Orang tua aku nelfon, kamu lagi di mana? Aku lagi di Jakarta. Oh, di Jakarta ya. Terus aku ceritain deh, aku dapat juara 1 ini. Orang tua aku nggak percaya dong. Ya udah, kalau nggak percaya nonton YouTube aja, aku bilang. Ada di YouTube ya. Terus besok paginya langsung telepon, kamu kapan pulang? Ya udah, dijemput sampai ke bandara orang tua aku. Aduh. Baru itu dapat izin langsung. Oh, dapat izin. Sampai sekarang ya, kalau yang lagi nikah ya udah nggak apa-apa. Ada abaikan aja lah kata orang ya. Yang penting duitnya banyak. Saya sekarang ya ampun. Jadi habis ini juara 1 dan sekarang menjadi brand ambassador Ines. Tepuk tangan dulu. Aduh, se-Indonesia loh itu. Iya. Bangga nggak? Benar. Ya aku bangga loh. Dari berapa besar, beribu peserta gitu ya. 1000 peserta ya, bukan ratusan ya. 2000, 3000 bukan 2000 lebih lah. Aduh, kok gimana sih pakai makeup apa waktu itu? Kok bisa jadi 1? Nggak tahu sih sebenarnya tergantung. Persiapan waktu itu persiapannya. Kalau persiapan sih aku emang dari 2000. Sebenarnya kan audisi ini dari 2000. Dia per 2 tahun. Jadi 2016 aku lihat aja tengok, oh begitu, oh ini lainnya begitu, gitu. Oh yaudah, nah tahun depan baru deh aku 2 tahun lagi aku ikut audisi, coba iseng aja, ternyata berarti aku gitu ya udah. Waduh, emang berbakat lah ya. Jadi brand ambassador ini masih banyak ya, berharapan. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Kak Habib, brand ambassador Ines. Tapi juga itu sebenarnya banyak sih sebenarnya andilnya untuk di karir aku sendiri. Oh ya? Salah satunya itu di sekolah saya itu pasti. Yang kedua itu kita bisa keliling Indonesia dalam selama 2 tahun itu beberapa kali kita keliling ketemu orang-orang hebat gitu, terus didampingi sama MUA terkenal juga. Jadi ya karir di Indonesia itu memang luar biasa sebenarnya. Tepuk tangan dong untuk Ines. Oke, pengalamannya, aduh, perjalanannya luar biasa ternyata. Tidak seperti yang orang pikirkan, pandai makeup saja lebih banyak gitu ya. Padahal prosesnya itu cukup panjang. Beberapa kali juga aku pernah ikut kompetisi di makeup, juga beberapa kali juga pernah edis karena beberapa waktu aku emang maksudnya gini, aku orangnya emang suka kelar. Emang suka kelar. Jadi kalau sekarang aku berusaha untuk mencoba untuk on time lagi. Tapi ya gimana? Kebiasaan gitu ya. Aku sudah 2 tahun kan yang si pengantinnya lama. Akhirnya malas gitu. Jadinya ya. Tapi malas banget nunggu ya. Kalau menunggu sih ya malas ya. Cuman karena kita juga mau dari pengantin 1 ke pengantin tengah. Iya, benar. Jadi pengantin 1 durasinya cuma 1,5 jam, yang ini udah. Jadi kalau di awalnya udah kelar sampai ke ujung-ujungnya Iya, benar banget ya. Jadi estimasi waktu juga dipikirkan juga sebenarnya di serangan. Oh, kalau gampang ya, ambil job banyak dan 1 hari. Oke. Paling banyak ambil job dari 1 hari berapa? 5 pengantin. Kuat harusnya ya. 5 pengantin tapi satu kota.
Pernah beda-beda kota nggak? Pokoknya di Sumber ya. Wow, luar biasa. Satu orang 10 juta. Oh, ya. Weekday, Udah kalau kesana weekday kan ya, bisa Oleh? istirahat. Kita kan bisa istirahat weekday dan weekend baru kerja. Oke, baik. Nah, ini Kak Hafiz sudah jadian uang kasih gitu ya. Jadi udah banyak, udah kaya raya gitu kan. Apa lagi nih cita-cita Kak Hafiz yang belum tercapai? Cita-cita aku mungkin untuk sebenarnya tahun sekarang harus direalisasikan, cuma nggak keburu yang nggak keburu administrasinya. Jadi pokoknya tahun depan aku mau bikin akademi. Wow, mudah-mudahan ya ada Merah Akademi Kota Padang. Kalau ada itu adalah akademi pertama tetap di Kota Padang ya. Di Sumber malahan. Kita kasih semangat kalau begitu. Kita tunggu loh kali Itu ya. bisa jadi juga soalnya yang sama dijamin mungkin. Iya, modal-modal dipakai Iya, ya. betul. Nah, untuk apa promo ada di mana? Mantap. Oke, nah sekarang kalau pengen tahu dari Kak Hafiz yang terakhir, bagaimana Kak Hafiz kasih apa sih namanya saran buat teman-teman kita mungkin yang ingin menjadi ilmuwan. Kalau saran aku sih untuk jadi MUA, awalnya jadi MUA nggak gampang sebenarnya. Belajarnya sih gampang, cuma apa nih netizennya banyak. Netizennya banyak. Jadi bagaimana sikap kita untuk menanggapi orang-orang tersebut, dan juga jangan pernah putus asa, terus belajar, dan belajar. Jangan pernah puas dengan hasil karya kita, karena ingat di atas itu masih ada lain. Iya, benar sekali. Oke, itu dia petugas berikutnya kita sudah memberikan kita sedikit ilmu, tambahan ilmu, informasi untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Buat tepuk tangan dulu dong untuk petugas kita video jadi dan Kak Hafiz. Nah, sekarang kita berkesempatan bersama dengan bersama boleh tentang video tentang agensi generatornya, boleh tentang sama jadi tentang agensi influencernya atau sama Kak Hafiz tentang makeup. Ada yang kata ini silakan? Oke, mau hadiah ya. Ada yang pertama ya? Kira lagi. Hai, boleh berdiri gak kelihatan sama aku? Oh, bisa jadi modelnya. Tapi badannya besar, Kak. Kan bisa diangkat sangat dan Evo. Namanya siapa saya? Namanya Della Lestari. Della Lestari. Oke, Della mau tanya sama siapa? Mau nanya sama Kak Hafiz. Sama Kak Hafiz, boleh tanya apa nih? Jadi kan Kak, kita lihat kan sekarang MUA itu kan banyak. Nah jadi bisa kita lihat kayak di Kota Padang tuh apalagi MUA baru tuh udah meledak ibaratnya kayak gitu kan Kak. Jadi Kakak sebagai senior dari MUA khususnya di Sumber, yang ingin dia tanyakan bagaimana cara Kakak menjaga eksistensi Kakak menjadi MUA, terus bagaimana cara Kakak menanggapi mulut-mulut manja dari customer yang lemes gitu kan, ibaratnya kan iya kan Kak? Iya benar-benar. Jadi kan ibaratnya kayak gini, di satu orang yang customernya satu ini dia puas sama make up dari hasil kita, di sisi lain yang satunya lagi Nggak puas. iya dia nggak puas. Jadi nanti kan ada tuh orang-orang yang nanya lagi, bagusnya make up di mana ya, gini-gini, di Hafiz bagus nggak? Nah yang satu ini, iya bagus di Hafiz make up. Nah yang satu ini rancak di Hafiz make up tuh dong, kalian mau kawak deh nyok, kawak deh kan muncul mulut-mulut dari netizen itu kan lemes minta ampun ya Kak ya. Jadi pertanyaan saya yang kedua itu ya bagaimana cara Kakak menyikapi customer yang lenyuh dan lemes. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Nanti kemudian aku. Terima kasih pertanyaannya. Nah, itu pasti banget. Yang pertama itu masalah eksistensi. Kalau masalah eksistensi sendiri, kita sebagai senior harus menciptakan suatu mimpi baru.
menciptakan inovasi-inovasi baru yang bisa yang bisa menjadi sebuah acuan, sebuah jadi kita bikin gini loh, setelah itu banyak yang ngikutin gitu. Nah gitu, kita bikin inovasi-inovasi baru, seperti contoh kita mau bikin alis gitu, alis serat apa gitu, mau bikin boba tadi kebalik gitu kan ya. Nah kita mesti harus pikirkan itu dan bikin inovasi-inovasi baru, terus juga kita juga jaga attitude kita sendiri ya, karena semakin tinggi pohon pasti banyak yang angin menerpa gitu. Yang kedua apa tadi? Yang hujan-hujan itu kan? Oh yang benar. Nah kalau menurut aku pribadi sih, kita nggak perlu lawan, nggak perlu hati-hati lah gitu. Jadi kan itu sebagai cabut diri kita. Oh berarti orang ini harus gini. Kita harus buktikan ke dia kalau kita itu bisa gitu. Kita bisa memberikan apa yang dia mau gitu. Itu sebenarnya. Benar sekali. Jadi sebenarnya kalau sebagus apapun kita yang benci tetap benci, yang suka ya tetap suka. Walaupun kita bikin makeup kita udah serapi mungkin, sebagus mungkin, seperti ini nanti ya, tapi tetap aja gitu. Nah, karena hater sama haters itu seimbang sebenarnya. Semakin banyak yang suka, semakin banyak juga yang benci. Itu makanya kita udah teratas. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Adil. Udah menjawab sayang? Oke, sama Kak Adil ya menjadi model gitu ya. Oke, selamat siang Kak. Perkenalkan dengan saya Nadia. Saya ingin bertanya kepada Kak Hafiz. Oke, di sini pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, kenapa jasa MUA ini adalah jasanya itu mahal? Yang kedua, saya ingin bertanya di sini. Saya kan juga peminat make up gitu, ingin menjadi seorang MUA juga. Tapi bagaimana caranya untuk meningkatkan motivasi diri supaya jadi MUA? Dan juga ada salah satu faktor yang membuat saya terkendala jadi MUA ini. Yang pertama tuh dari segi budget. Langkah awal untuk memulai jadi MUA ini gimana Kak? Tarif awalnya gitu ya. Kan kita harus ada itu budget yang lebih banyak untuk membeli perlengkapan make up, ikut beauty kelasnya gitu. Jadi Nadia mau nanya di sini bagaimana langkah awal untuk menjadi MUA yang bisa terjalankan gitu lah. Modal awalnya itu seperti jalan cerita dari Kak Asis tadi. Ya pertanyaan dari saya. Terima kasih Nadia. Ada yang lain? Kita bilang Dewi-nya. Kalau silakan. Untuk langkah awal jadi MUA sebenarnya gampang. Percaya nggak sih, aku sebenarnya awal jadi MUA itu dengan modal 500.000. Aku belajar 1 jam itu. Kita mulainya dari zaman brand yang luar deh. Kita berhenti Indonesia dulu aja. Kita beli 1, kita datangi itu konser, terus kita tuang satu-satu, kita cobain satu dulu, dan yang bagus itu kita pilih. Jangan terpengaruh sama apa isinya. Kak ini bagus ini bagus, iya jangan kemudian gitu. Aku pernah gitu ya. Ketipu gitu. Beda, yang di rumah misalnya, ya kenapa kok aku begini, kenapa kok ini yang bagus, ada paket atau macam macam. Dari satu-satu sisi, jangan terlalu difokuskan ini uang sekian juta buat boleh lengkap, kita mau bikin usaha kita enggak apa-apa. Bikin dulu dari kecil-kecil dulu, bikin dulu dari alat makeup yang seadanya, maksudnya yang brand lokal lah gitu. Terus yang kedua untuk pertanyaan apa tadi? Budgetnya kenapa mahal? Nah, budget MUA mahal.
budget MUA mahal sebenarnya nggak mahalnya itu adalah di proses, maksudnya itu di detailnya. Karena semakin tinggi jam terbang MUA itu sendiri pasti detailnya lebih dapat gitu. Dan juga jangan tengok harga, tapi tengoklah perjuangan MUA itu sendiri mulai dari dia mengangkat kaki. Terus jujur sebenarnya kalau untuk kita bayangin aja kita keluar subuh jam 2 subuh aku udah keluar kadang kita sempat tidur hingga 2 jam 3 jam gitu, keluar dari rumah bangun subuh mandi gitu, harus mandi gitu. Terus kebayang gak sih gimana orang lagi tidur santai dan tidur kita kerja, tapi yang itu sebagai motivasi kita sebagai MUA gitu. Jangan terlalu begitu detail, maksudnya MUA itu sendiri bisa lah kita apa Soal budget tadi Kak Hafiz. iya budget tadi, soal budget tadi Sebenarnya kalau soal budget juga dari produknya juga itu menentukan ya. kalau produk sih sebenarnya nggak masalah karena di sini produk luar maupun produk mungkin itu hampir sama. Benar-benar. Yang kedua, kenapa MUA itu mahal? Karena perjuangannya itu tadi. Yang kedua, karena apa namanya? Lihat jam terbangnya, prosesnya jam terbang itu kemana aja gitu. Terus ilmu yang dia dapatkan itu nggak mahal juga. Benar kan harus belajar dulu kan. Seperti belajar ke negeri, belajar apa gitu untuk kelas privat apa segala macam itu nggak banyak. Itu prosesnya itu yang dinilai sebenarnya yang belajar. Benar. Oh, laki-laki dari apanya? Dari programnya. Tapi Kalau kalau tahu juga nggak sih? apa? Soal makeupnya kan pakai produk apa yang mahal itu tahu juga nggak sih dengan budget? Kalau itu sih nggak mempengaruhi sebenarnya. Karena pakainya juga sampai habis ya. Karena kita masih itu satu kali contoh di foto powder. Foto powder itu bisa buka gitu kita bedakin gitu. Itu nggak bakal habis. Oke, baik. Sudah terjawab ya? Sudah terjawab. Jadi kita memang soal budget, penentukan budget kita itu bukan dari ini namanya cuma 2 jam, pakai makannya cuma sedikit, bukan dari situ. Tapi dari prosesnya. Dari prosesnya. Iya itu. Baik tadi itu juga ngomong. Ada yang bilang, ngomong cuma 5 menit, budgetnya segini. Bukan di situ, lihat hasilnya. Penentukan harga dari proses belajar, proses belajarnya, gimana dia sebelum dia onset, pas make up dulu, waktu baru segala macam kayak gitu-gitu. Begitu, ya, nggak apa-apa lagi sih ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Oke, aku jawab dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Cindy. Kebetulan saya salah satu sponsor dari Cindy Store. Saya kebetulan mau nanya sama Bang Dio dan Reddy. Ini borongan nih pertanyaannya. Nah, Bang Dio ini kan punya leadership yang bagus nih. Saya mau nanya, Bang Dio kira-kira dulu pernah ikut private atau pernah ikut sekolah untuk leadershipnya, atau mungkin ada referensi buku atau apa gitu yang bisa bikin jiwa leadershipnya upgrade terus gitu Bang? Apakah yang dari bakat gitu ya? Atau memang sudah ada bakat dari dalam yang memang punya leadership yang bagus gitu. Oke. Nah, sementara kan kalau kita punya murid pasti panggil banyak muridnya kan. Sementara kan kalau murid itu pasti punya karakter masing-masing. Ada yang mungkin nggak suka dengan aturannya. Gimana sih cara Bang Dio untuk menghadapi karakter-karakter yang keras, atau gimana sih caranya biar bisa ikut aturan yang digaji ke manajemen gitu. Nah, yang kedua pertanyaannya untuk Gadis. Saya rekam dulu pertanyaannya kalau apa ya Kak? Nggak apa-apa. Nah, Gadis Pangkena, Gadis sebagai influencer yang followersnya sudah banyak nih, kan kita setiap hari atau mungkin nggak mungkin setiap hari ya, mungkin sekali 3 hari atau sekali seminggu pasti harus keluarin konten yang mungkin harus positif gitu. Gimana sih Gadis nyari ide harus
harus melalui konten-konten positif biar bisa menginfluence followersnya. Jadi kalau misalnya kita punya ide yang sekarang misalnya ide A, besok kita harus itu lagi gitu, biar variatif dan positif bisa mempengaruhi followersnya gitu. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Aduh, udah begini siapa Jadi kalau untuk musik aku emang dari kecil sudah punya jual dan seperti kuat karena waktu kecil itu kita ada namanya di Minang dan Ale-Ale. Jadi di situ udah ada aku sebagai kepala keluarga di situ. Iya, aku bermain seperti itu. Jadi aku ada rumah kecil, buat satu rumah, aku jadi papanya, aku jadi gitu. Jadi ketika SD pun aku sudah jadi yang namanya itu kalau SMP aku itu artis ya. Kalau aku tuh satu SD itu aku yang ngatur untuk jalan-jalan, apa iya udah seperti itu karena basically nama aku adalah kepala sekolah di SD 02 itu di daerah aku Duku, aku lahir di Duku gitu. Duku. Dekat dekat bandara ya. Oh, bandara. Ya, jadi saya itu adalah anak kampung berjuang di kota gitu Oh, begitu. ya. Jadi aku udah suka hal-hal seperti itu. Dan di SMP aku juga membangun sebuah grup seni. Oh, udah bangun Iya. grup ya? Iya, SMP. Iya, SMP. Di SMP itu aku udah punya grup seni. Kami udah mencoba untuk buat grup dance, buat grup lucu gitu. Kami udah buat. Terus di aku udah ngajar anak SMA. SMP? Serius, aku udah ngajar anak SMA karena harus cari uang nih gitu. Karena kita aku kan mau buka manajemen. Kalau aku waktu SMP aku nggak tahu apa namanya manajemen, tapi aku kita buat grup yuk gitu, grup model gitu. Kita lomba di Padang, banyak acara loh gitu di Padang. Terus di SMA aku udah berani untuk masuk ke ranah-ranah luar seperti marching band, beberapa aku udah masuk ke sana. Terus ada satu agensi tertua dan itu ada agensi yang luar biasa bagi aku, ngajak aku untuk gabung tapi dancer. Oke. Yuk coba gak sih ngapain cuma grup yang ada di kampung aja gitu. Kontranya itu sama teman-teman aku yang di kampung, aku gitu sih, aku gitu. Dan aku nekat aku bukan untuk mengkhianati teman, tapi aku mau cari apa sih sebenarnya dari pertanyaan itu gitu. Ternyata aku dapat dan aku di situ perjanjian dengan agensi, aku nggak gabung, aku cuma bantu mereka untuk show gitu, untuk show mereka. Ya, dan setelah itu baru aku buka agensi di tahun 2010 itu baru aku buka agensi. Dan di tahun selanjutnya karena ada uang, aku belajar sama salah satu model, profesional model di Indonesia dan dia sudah internasional. Tapi aku tidak akan ngomong orangnya, tapi aku dapat sertifikatnya dulu. Jadi aku belajar itu dari tahun 2017. Oke. Karena uang masuknya banyak banget, itu punya tuh banyak 45 juta gitu. Tapi ya, dan di situ aku mulai proses dan orang bertanya sampai sekarang dia sama siapa sih belajarnya gitu. Padahal mereka tahu semua dengan orang tersebut. Dan aku bakal dapat sertifikat itu dari tahun 2020 karena belajar sama itu 4 tahun. Iya, jadi kita sudah diupdate selama 4 tahun begitu. Jadi ilmu yang aku dapat itu dari dia hal luar biasa dan itu prosesnya. Tapi untuk meningkatkan anak standar atau apa itu banyak. Aku merasa Jaring Manajemen adalah salah satu modeling school yang paling banyak bonusnya dari zaman Alboga Agency karena murid aku cuma itu 435 orang. Wow. 435 orang dan aku bagi-bagi jadwal ini ada jadwal member, basic, professional show. Jadi kami ada beberapa item. Kalau untuk professional show kami udah main tali, main kipas, main untuk yang suatu desainer. Dan cara menyikapi anak-anak tersebut itu kita tetap ada peraturan kita. Kita tetap yang namanya itu peraturan kita yang sudah kita buat, mereka harus ikutin. Kalau tidak, mereka ada yang keluar, ada mereka yang stay tapi dengan tetap kesalahan, banyak hal seperti itu ya. Kita manusia kita cuma bisa untuk melakukan apa yang sudah kita buat dari awal. Kalau kita berubah berarti kita tidak konsisten dengan apa yang kita inginkan. Terus dengan hal-hal seperti karena kita bertemu dengan banyak orang, ada beberapa dari kita mungkin yang bahasa sekarang itu halu ya. Ada yang merasa yang udah, padahal yang memperkenalkan dia ke klien kami adalah agensi, tapi dia merasa dia udah. Pertanyaan saya, gimana cara agar
Instagram itu terlihat menarik dan tips dari apa untuk kita. Dan kalau misalnya kita udah berusaha semaksimal mungkin nih, kita udah berusaha bikin fit yang bagus gitu, tapi kita aja kalau kita tuh pak di situ tak apa tapi terus kalau misalnya kalau kita tuh sedikit, orang yang mau endorse itu juga kayak jadi gimana ya, kayak misalnya kan cuma dulu ada yang minta endorse, tapi untuk menarikkan budget itu kan kayak malu, kayak nggak tahu diri kalau cuma bisa gitu. Jadi saya bilang pilih produknya aja kak gitu. Oh, lebih produk ya. Apakah penting kak buat jadi followers misalnya biar menunjukkan identitas kamu misalnya? Ya, makasih. Makasih, silakan jadi. Sebenarnya sih followers itu bukan tujuan kita, tapi followers itu adalah efek dari konten-konten yang kita buat gitu. Lalu menarik perhatian orang untuk mengfollow kita. Jadi followers itu bukan tujuan awal, tujuan utamanya gitu. Sama seperti uang itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Begitupun followers itu bukan segalanya, tapi segala endorse itu butuh followers gitu. Banyak banget ya, Kak Gadi ya. Kenapa lagi? Oh ya, Kalau tips bulan tips menarik, sebenarnya sih nggak ada tips sih kak, cuman lebih ke apa ya? Kalau ingin lebih menarik, kayak warna outfitnya itu diseragamin atau disamain semuanya gitu, biar terlihat lebih bagus, nggak acak-acakan gitu. seperti itu. Kalau mau nyambut bagus, nanti kan belajar model sama Dio nanti ya. Memang itu pengaruh sekali. Jadi kalau misalnya kita fotonya yang di-update ngasal itu banyak banget. Gak usah orang, sebenarnya dari diri kita sendiri. Kita lihat kalau kita ini apa sih, kan harus banget mulai kan. Ayo recall gitu. Sampai ini kan nggak fotonya ini penasaran. Ternyata jadi keren ya. Ternyata jadi keren ya. Ternyata dia lucu ya. Ya kita follow kan jadi. Nah, itu seperti itu ya kan ya. Oke, baik. Satu lagi ya. Apa lagi ya? Apa lagi ya? Jangan itu ya. Baik, nama saya Umi Nadia, dengan manggil Nadia. Di sini saya biasanya kan saya mau bertanya kepada Kak Gadi. Biasanya kan selebgram itu apa sih arti selebgram tanpa followers yang banyak gitu kan? Terus dan biasanya selebgram itu yang dikatakan selebgram itu followersnya 10.000 ke atas. Jadi di sini saya mau bertanya kepada Kak Gadi, gimana cara Kak Gadi menaikkan followers dan gimana cara mempertahankannya. Secara saya pribadi itu followers saya baru 7.000-an gitu kan. Jadi kadang tiba-tiba followersnya itu naik, kadang tiba-tiba turun yang kayak gitu kan. Jadi kan saya sudah bekerja juga bergabung dengan manajemen, tapi bukan di luar Kota Padang, kayak di Bandung. Terus di manajemen saya itu kejar followers itu 10.000 agar bisa ditarik sama brand untuk di endorse. Jadi gimana sih cara kakak itu naik ke followers dan mempertahankannya gitu agar nggak turun naik gitu kan? Cara menaikkan followers dulu. Ya balik ke diri kita sendiri, kita harus aktif dalam Instagram itu seperti bikin konten, sering muncul Instastory gitu, bikin konten itu yang tidak membosankan, yang buat orang itu menarik gitu, penasaran sama akun kita, dari mulut ke mulut nanti itu siapa sih, tapi dari tempat ini follow gitu. Terus sih kalau untuk mempertahankan balik lagi ke orangnya gitu, misalnya dia mau follow, alhamdulillah, kalau nggak ya dia nggak mau lah gitu. Oke, dari kalau kita lihat sebenarnya ada dia. Jadi kan yang kayak aku itu sebenarnya emang nggak ada, aku sibuk ya. Karena kalau lihat dari Instagram aku mau dilihat ternyata dia tahu lagi kayak gitu, udah malas orang sebenarnya. Tapi kalau di story itu banyak banget yang lihat, tapi itu malas banget orang ngelok gitu kan. Kalau 4.000-an gitu kan, harus 50 gitu kan. Jadi kayaknya kontennya harus biasa ya. Jadi dari sebenarnya gitu. Jadi ada lagi itu nggak tadi deh.
Oke, udah selesai, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kalau nantinya teman-teman ada yang masih penasaran dengan apa nih tentang MUA, tentang manajemen gaji, tentang dari manajemen, sebentar lagi kita juga akan ada kelas, ada MUA kelas juga, ada yang tentang kelas modeling dan fotografi juga ya, fotografer juga. Terus juga nanti juga di sini mungkin ada beberapa yang mau daftar juga boleh ya, boleh. Oke, nah itu dia, boleh kenalan dulu dong teman-teman semua. Terima kasih banyak untuk Kak Habib, boleh kenalan untuk Kak Habib. Terima kasih Kak Dedi, terima kasih Kak Adi dan Dio, terima kasih. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Boleh ya? Ini kalau dari Ines, kelas segini berapa? Aku tanya sama siapa ya? 8,5 kan? Berapa? 850. 850, udah dapat ini semua? Iya, dari tepung free 2 set. Oke,
Jadi yang harus dibimbing oleh seorang pemuda adalah diri sendiri dulu. Oke. Karena kalau kita tidak sendiri, kita akan terus tangan. Oke, ada yang ada yang Karena dia banyak yang menjadi model, misalnya model makeup atau model brand ambassador, tapi mereka nggak punya istilah kamu, kita akan terlihat sedikit kurang. Kurang bagus dilihat dan agak cukup. benar-benar. Jadi begitu dengan model makeup yang terkait dengan artis, kalau dia nggak bisa misalnya foto, nggak bisa melakukan hal-hal yang atau konten kamera, mereka akan kelihatan tidak bagus dan itu akan mengurangi bentuk dari make-upnya itu jelas. Sedih banget kayak gitu ya. Iya. Yang awalnya udah susah-susah, udah cantik, tapi hasil dari kameranya bagus. Iya. Nah, jadi harus belajar juga tekniknya ya. Oke, nanti akan diajarin sama Pak Gio. Nah, kali ini Mbak Gina. Iya, tapi kok imut ya? Oke, beres. Mbak Gina, ini untuk dari seluruh fotografer. Model yang bagus di kamera itu gimana sih? Haruskah dia punya apa namanya? Angle yang bagus dulu atau gimana? Haruskah dia punya kamera flash dulu atau gimana? Atau semua orang sekarang bisa gimana? Nanti satu aja kan? Itu sama fotografer aja. Kalau ada yang biasa ya, ambil gambar dari kamera itu kan kelihatan dari mana angle-nya yang bagus atau dilihat dulu nih orangnya orang ini angle di sini nih atau terserah bebas. Biasanya dilihat dari Oh di kamera aja. Aku mau fotografer ya. Oh ini terus gini jadi ceweknya. Bagus ini dia ngikut dari dia. Nanti kalau kelihatan ada. Oke. Karena nanti ada fotografernya kita biasanya sama kita. Iya. Semuanya boleh berbagi dulu gimana dulu nih. Coach. Tapi cuma bisa berbeda. lighting bagus taruh di sini. Lighting bagus taruh lighting di sini. Oh, lightingnya bagusnya kalau di sini. Jadi boleh bantu dulu lightingnya digeser ke sebelah sini. Dari sini boleh. Ini musiknya bagusnya apa nih, Bang? Oh, ini udah bagus. Oh, digital ya. Ini adalah senior model zaman dulunya. Sudah mulai sedang tahu ya. Oke, sebelum kita rankingnya dipersiapkan atau mau enggak, kalau kita latihan dahulu kita untuk model ini, tapi kita juga mau kita kalau kita punya bagus pasti akan menaikkan hasilnya, benar nggak? Jadi maksud aku ini kita sudah punya episode beberapa video model ini, bukan hanya kita harus jadi model, tapi kita sampai lagi. Misalnya kita akan lain, kita berbicara dengan orang lain, terus kita menggunakan baju, karena kita udah merasa bagus, terus jalan itu nggak bagus, terus pengen dong wardrobe juga bagus gitu. Dan itu dampaknya juga bakal jadi influencer loh. Kenapa? Karena kita udah stylenya bagus, tiba-tiba kita post foto, orang pada suka, bener ya kalau ya? Benar banget. Seperti itu. Terus gini, yang aku bilang tadi, gak hanya untuk kita menjadi model untuk belajar runway. Karena apa? Nggak mungkin dong seorang cewek cantik, cowok ganteng jalannya nggak bagus, pasti dia akan mengurangi nilai apa gitu. Iya, benar. Ini karena segalanya mereka belum biasa belum. Aku takut deh. Oke, baik. Silakan Coach. Jadi seperti ini. Untuk memulai berdiri runway, pertama sebenarnya kayak gini. Kita harus tahu kalau kita itu, aku percaya diri dan aku akan melakukan hal biasa di depan orang semua. Oke? Dan itu pertamanya, aku mau ngomong seperti ini. Oke? Dan ini Oh, oke. kita
diberikan dulu. Tuh, berapa? Aku bakal buat challenge itu yang bakal bisa atau yang bakal dapat proyek aku bakal kasih hadiahnya itu bagi Bina dan mau belajar atau bakal oke itu di game itu tadi waktu itu mereka dari sama-sama karena aku udah buka jadi bagi yang mau banget dan aku rasa cocok setelah masuk itu gratis 2 bulan gratis 2 bulan oke semuanya virus dari aku bakal berakhir oke foto pertama yang kita lihat itu sejajar dengan satu barang kalian. Coba. Begini. Oke. Terus ini adalah kalau kaki kalian tidak panjang, kalian boleh seperti ini aja. Kalau kaki kalian tidak panjang. Oke. Kalau kaki kalian tidak panjang, kalian boleh seperti itu. Tapi kalau kaki kalian panjang, itu adalah melalui penonton. Kalau kaki kalian panjang, kalian boleh pulang. Aku mau yang ujung dulu, boleh? Dari situ aja, nggak apa-apa. Oke, terserah kamu milih apa, mau milih jalannya seperti ini atau silang. Oke, coba. Oke, semuanya boleh menilai mana yang paling bagus. Oke, 1, 2, 3. Sekarang dong. Oke, selanjutnya. bakal banyak make-up artist yang menjadi akan tertarik ini bisa ya aku make up artist untuk contohin aku atau apa ini apapun itu kita bisa menjadikan itu adalah sebuah pencaharian serius orang-orang karena gini ketika kalian nanti kuliah hal-hal itu akan menjadi kesempatan itu bakal luar biasa
Pierce. Kenapa? Karena Pierce itu mahal, elegan, dan semua make up artist suka dengan Pierce. Karena ada beberapa make up kalau kita senyum itu nggak bagus. Kalau Pierce yang aku bilang tadi yaitu mata tajam, misalnya seperti ini kan tajam, sama seperti itu. Oke, terima kasih. Terus satu lagi, untuk yang hijab itu biasanya ada beberapa pose yang nggak boleh. Misalnya posenya itu ke depan seperti itu nggak boleh. So let me catch you, Terus pose belakang so let me catch you slipping by. depan itu boleh. Belakang ini nggak boleh. Kamu belakang. Why do I get myself? Why do I get myself caught up in these lonely nights? Oh, why do I get myself? Why do I get myself caught up in these lonely nights? Walk through my heart, show me your eyes, 'cause all along I knew I was doing the right thing by giving you my time. Where was I? Where was I when I needed it most? When I needed myself? Where was I
post mau kayak gini, mau terserah mau ngapain, tapi posenya bagus karena sebenarnya unik ya gitu. Jadi pose apapun itu lakukan aja, jangan takut kecuali jangan pakai modal gitu. Oke, terima kasih Roman. Aduh, Roman kayaknya pintar banget nih ya. Pose-posenya ya. Oke, baik. Ada lagi nggak? Mau tanya? Coba kamu nih. Tadi kamu punya yang lain? Kalau aku sih boleh yang kita juga, tapi kalau kita